Logika, etika, dan estetika sejatinya cuma alat. Intuisi dan kecerdikan kita tetap harus terjaga dan terlatih. Di situasi apa, kita harus pakai alat yang mana. Karena walaupun gunting kuku dan gunting rumput itu sama-sama gunting, nyatanya kita bakal kesulitan kalau mau ngegunting kuku pakai gunting rumput, gitu pun sebaliknya. Logika, etika, dan estetika. Idealnya, ketiga hal itu memang harus saling melengkapi, supaya produk yang kita hasilin, seperti ide, ucapan, tindakan, itu jadi utuh dan harmonis. Sebelumnya kami udah pernah bahas tentang pentingnya persepsi kita untuk gak nyimpen logika, etika, dan estetika di penjuru yang berbeda. Tapi tetap, di beberapa situasi, ketiga hal itu memang harus terpisah. Artinya, ada situasi-situasi yang mungkin memang lebih baik buat kita berpikir dan bersikap hanya berdasarkan logika, atau hanya berdasarkan etika, atau estetika aja. Berikut adalah beberapa di antaranya. Ketika logika harus berdiri sendiri. Dalam perspektif seorang logis, etika dan estetika udah nggak diperhitungkan lagi. Bayangin sebuah situasi di mana seorang polisi lagi nginterogasi penjahat. Seringkali etika dan estetika itu udah nggak diperluin lagi. Karena rasanya pasti aneh kalau polisi itu bilang begini, "Mohon maaf, Bapak pencuri yang kami hormati dan kami muliakan. Kalau Bapak nggak keberatan, mungkin bisa dibagikan kepada kami. Di mana kira-kira barang bukti itu Bapak simpan. Tapi kami mohon maaf sebelumnya ya Pak." Dalam situasi seperti itu, nilai etika dan estetika udah nggak bisa dipakai lagi. Begitupun juga di dalam sebuah pemerintahan yang bebal dan udah nggak bisa lagi disindir secara halus dan satire. Mungkin para kritikus memang akhirnya harus pakai bahasa yang frontal dan keras buat ngeritik pemerintah, seenggaknya supaya didengar. Etika dan estetika justru bakalan ngeberatin kalau kita pakai, sehingga logika memang diharusin bekerja sendiri di dalam situasi seperti ini. Ketika etika harus berdiri sendiri. Dalam perspektif seorang moralis, logika dan estetika itu bukan lagi mata uang yang valid. Buat seorang aktivis lingkungan, hal logis dan estetis soal keuntungan negara dan kemajuan ekonomi dari dampak pembangunan dan pengerusakan hutan itu nggak lagi dipikirin. Dari sudut pandang mereka, rusaknya hutan itu mewakili rusaknya moral si pembuat kebijakan. Ambil contohnya PETA, sebuah organisasi yang merhatiin tentang perlakuan etis terhadap binatang di Amerika. Kalkulasi dan logika ekonomi itu udah bukan lagi tolak ukur buat mereka, tapi adab dan kesetaraan secara moral, bahwa binatang juga punya hak untuk hidup, sama seperti manusia. Mereka pun juga nggak peduli soal nilai estetika, bagaimana bagus, indah, dan bersihnya tempat potong hewan itu. Bagi kaum moralis, ini bukan tentang logika atau keuntungan, tapi ini tentang moral dan adab. Dari contoh itu, logika dan estetika sepertinya memang udah nggak bisa lagi dipakai, dan etika memang harus bekerja sendiri. Ketika estetika harus berdiri sendiri. Dalam perspektif seorang estetis, logika dan etika itu juga udah nggak laku. Contohnya adalah ketika seorang seniman mengekspresikan perasaannya ke dalam karya seninya, mereka nggak lagi berpikir tentang benar atau salah, pantas atau nggak pantas. Karena secara filosofis, seni itu memang nggak berlogika dan nggak beretika. Seni nggak bisa diukur dengan penggaris logis dan etis. Kedua nilai itu udah menguap, lebur jadi satu dengan keindahan karya seni yang dihasilin. Coba kita lihat beberapa contoh patung ukir dari Yunani ini. Aphrodite and Eros, Hermes of Praxiteles, Artemisian Bronze, atau puisi fenomenal karya Khairil Anwar. Semuanya itu nggak lagi punya variabel logika dan etika. Karena dari persepsi seni, ini bukan soal logis dan etis, tapi ini soal estetis dan keterwakilan perasaan dan pesan dari sang seniman. Itu cuma segelintir contoh kasus aja. Selain contoh di atas, mungkin ada dari rekan-rekan yang mau berbagi di mana lagi situasi ketika kita harus berpikir atau bersikap hanya dengan menggunakan salah satu logika, atau hanya estetika, atau hanya etika aja. Silakan berbagi di kolom komentar. Logika, etika, dan estetika sejatinya cuma alat supaya kita bisa jadi manusia seutuhnya. Kami sering bilang bahwa alat itu hanya bisa ngeraih hasil yang maksimal kalau kita tahu cara pakainya.
Meskipun ada pepatah bilang, di mata orang yang pegang palu, semua benda itu terlihat seperti paku. Pengennya mukulin terus. Tapi intuisi dan kecerdikan kita tetap harus terjaga dan terlatih. Di situasi apa, kita harus pakai alat yang mana. Karena walaupun gunting kuku dan gunting rumput itu sama-sama gunting, nyatanya kita bakal kesulitan kalau mau ngegunting kuku pakai gunting rumput, gitu pun sebaliknya. Ini di Overthinking, dengan Sinau, kita jadi lebih tahu. Ketemu lagi video berikutnya.